Ayo, pasti lagi nungguin Otan ya? Mumpung Otan belum kelihatan nih, gimana kalau sekarang Dolpino yang tampil di acara kesayangan kalian ini? Setuju nggak? Tenang, tenang. Dolpino tahu kok kalau teman-teman di rumah sudah berat menahan rindu sama Dolpino. Oh iya, Dolpino mau nanya nih, siapa yang suka pelihara ikan? Acung tangan. Teman di rumah perlu lebih hati-hati ya, karena belum lama ini beredar info tentang kegiatan praktik nakal pada ikan koki, berupa pemalsuan motif warna. Sekarang Dolpino bersama tim liputan mau cek kondisi lapangan. Apa benar telah beredar ikan koki palsu? Kalau sampai terdapat muncul di pasar ikan hias seperti ini, artinya ini sudah gawat. Ayo kakak liputan, kita harus membongkar sindikat kejahatan ini agar tidak ada korban penipuan. Kasian kan kalau sampai beli ikan tapi ternyata motifnya palsu. Nah, sepertinya kakak liputan sedang mencari info pada salah satu pedagang ikan hias di sini. Mas, minyak koki ya mas? Koki ini mas. Ini koki. Ini komet. Warna aja ini mas? Ya kawan warna lo kalau masa ada ikan di warna. Aneh-aneh ini. Syukurlah kalau kondisi pasar kompak melawan praktik nakal. Dolpino yakin kegiatan jual beli akan saling menguntungkan. Karena kecurangan dalam bentuk apapun pasti akan berdampak kurang baik. Pembeli akan kapok dan penjual tidak akan mendapat pelanggan setia deh. Ngapain coba kalau endingnya tidak ada pembelinya? Tapi sekarang tim liputan berhasil menemukan oknum yang melakukan praktik nakal loh teman. Tuh, lihat. Astaga. Tega sekali kamu paman. Kakak-kakak liputan, tolong cari sumber permasalahannya. Kenapa harus terjadi hal seperti ini? Kenapa mas ikannya terjual naik mas? Untuk menaikkan harga mas ya? Harganya berapa? Kalau normal gini harganya 5.000 mas. Tapi kalau sudah diwarnai bisa sampai 15.000. Lumayan mas, bisa menaikkan 2 kali lipat. Kesulitannya? Banyak mas kesulitannya mas. Ini mewarnanya tidak cuma 1 kali. Bisa 2-3 kali sampai dapat motif yang bagus. Dan bahkan resikonya bisa sampai kematian ini mas. Sungguh tega. Pemberian motif pada ikan koki pasti membuatnya kesakitan karena zat kimia berupa tinta harus diteteskan, bahkan disuntikan ke kulit sobat Dolpino ini. Apalagi resikonya sampai pada kematian. Dolpino punya cara manjur untuk menghentikan praktik nakal seperti ini. Yang pertama, pastikan teman beli ikan di lokasi seperti pasar, toko ikan, atau pembudidayaannya, sehingga dapat melakukan pengecekan. Kedua, jika memang harus bertransaksi secara online, maka cari penjual yang terpercaya. Jangan sekedar percaya ya teman, karena sudah pasti praktik nakal akan terhenti jika tidak mempunyai pembeli. Nah, sekarang ikutin Dolpino ke kota Tulung Agung yang terkenal dengan para pembudidaya ikan koki berkualitas. Salah satunya di tempat milik Paman Malik ini. Lagi ada yang viral loh teman. Lihat deh yang ini. Warnanya hitam dengan kombinasi putih. Kalau yang ada merahnya disebut tricolor. Weh. Ini sih mirip panda ya. Sob, kamu ini koki apa panda sih? Habis sama-sama gemesnya gitu. Hadirnya varian warna baru pada ikan koki tentu saja dapat menarik perhatian. Menurut Paman Malik, hampir setiap minggu permintaan pasar dari luar negeri pun terus meningkat. Wah, ternyata
Ternyata produk lokal sekarang udah go internasional, teman. Dolpino bangga deh. Oh iya, sekilas ikan koki tampak lucu karena ukurannya yang terlihat mini. Tapi jangan salah, Sobat Dolpino ini bisa mencapai ukuran jumbo loh. Nggak percaya. Oke, sekarang Paman Malik mau tunjukkan seberapa besar ukuran si ikan koki ini. Tuh kan, bobotnya lebih dari 1 kilogram. Bahkan Sobat Dolpino ini bisa mencapai berat 2,5 kilogram loh. Kira-kira ada yang tahu kenapa ikan koki bisa sampai berukuran jumbo? Jadi begini teman, bermula dari ikan mas yang disilangkan, kemudian muncullah ikan koi yang tampil dengan corak warna indahnya. Lalu teknik persilangan pun semakin berkembang. Dari ikan koi menghasilkan ikan komet dan berlanjut terciptalah model baru dengan nama ikan koki. Bahkan penyebutan Sobat Dolpino di luar negeri pun tetap goldfish atau si ikan mas. Seperti itulah penjelasan sederhananya teman. Koki bisa berukuran jumbo karena masih berkerabat dekat dengan ikan mas. Nah, kalau ada gambar seperti ini, apa yang ada dalam bayangan teman-teman di rumah? Semua pada sebut jagung. Yakin? Om Editor, mainkan videonya. Ini namanya ikan koki mutiara teman. Tapi nggak salah juga sih kalau tadi disebut jagung. Karena emang mirip banget. Yang bikin Dolpino geleng-geleng kepala, koki jenis ini ternyata disebut juga koki mutiara tikus. Itu karena dia punya kepala yang cukup kecil dengan bentuk menyerupai tikus. Weh, ada-ada aja deh. Tapi kalau disamain gini emang mirip sih. Tapi ada juga loh yang menyebutnya koki bola golf. Hei sob, banyak banget sih julukan kamu. Sini mendekat. Dolpino mau cek seberapa mirip kamu sama bola golf. Weh. Ternyata sebulat itu badan kamu sob. Gina ginu. Lucu sekali. Gemes. Koki jenis ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-20 dan sebagian besar berhasil dikembangkan sekitar tahun 1900 di negara Inggris. Uniknya, di Tulung Agung semua jenis ikan koki berhasil dikembangkan, sehingga kota ini mendapat julukan sebagai sentra budidaya ikan hias. Kakak, tolong tunjukin badan koki mutiara ini. Sepertinya teman di rumah masih penasaran dengan bentuknya. Nah, bagian yang menonjol pada kulit ini merupakan sisiknya. Koki mutiara adalah satu-satunya jenis koki yang punya sisik unik seperti jerawat batu. Luar biasa kamu sob, keren! Asik, akuariumnya diisi ikan. Wuhu, selamat datang di tempat baru sob. Dijamin kalau di sini kalian bakal betah deh. Lihat nggak sih teman, kalau akuarium ini punya tampilan beda? Yaps, bentuknya besar seperti kolam, tapi terdapat kaca di beberapa sisinya saja. Tempat seperti ini biasa disebut paludarium atau side view, yang artinya kita bisa melihat ikan dari sisi kolam. Tentu aja, paludarium ini punya keunggulan untuk menampung ikan yang lebih banyak jumlahnya. Oh iya, menurut penelitian, ikan koki mampu mengenali wajah pemiliknya. Oleh karena itu, seringkali kita merasa punya ikan liar setelah beli ikan baru. Sebetulnya ia hanya trauma karena proses panen dan packing, serta perpindahan tempat yang asing baginya. Tapi jangan sedih, Dolpino kasih resep jitu untuk membuat koki bonding pada pemilik barunya. Pertama, bikin ikan baru lapar dulu. Lalu beri makan dengan cara seperti ini. Biasanya semakin sering koki berinteraksi dengan tangan, maka dia akan mengenali bahwa kita bukan sebuah ancaman. Dan perlahan ia akan tahu kalau kita adalah pemiliknya.
Nah, seperti ini hasilnya. Mereka akan menyambut kita dengan tingkah yang menggemaskan. Eits, itu apa? Astaga, kamu gak apa-apa, Sob? Si Koki sedang butuh pertolongan, teman. Karena parasit dan kutu yang menempel di tubuhnya. Jangan pernah remehkan kondisi seperti ini ya. Sekilas semua tampak baik-baik aja. Karena ikan Koki tetap berenang dengan lincah. Tapi sebenarnya, Sobat Dolpino ini sedang kesakitan. Ia merasa tidak nyaman dengan adanya parasit di tubuhnya. Karena kondisi seperti ini membuat ikan Koki gak doyan makan. Resikonya sampai pada kematian. Tenang. Sekarang Paman Malik akan kasih tunjuk cara mengambil parasit di tubuh ikan Koki. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan. Bercanda Paman. Nah, seperti inilah bentuk parasit pada ikan Koki. Yang pertama, ini adalah jamur, mirip seperti jarum. Jamur ini akan tumbuh masuk ke dalam tubuh ikan yang membuat kesakitan dan menurunnya daya tahan tubuh si Koki. Dan yang ini adalah kutu. Ia dapat berpindah-pindah tempat sehingga membuat Koki tidak nyaman dan mengganggu pergerakannya. Kedua, parasit ini biasanya muncul karena faktor cuaca, kualitas air yang kurang baik, atau bawaan dari ikan lain yang baru dibeli. Caranya gampang kan? Cukup dengan pinset, ikan Koki bisa terbebas dari parasit. Tapi yang pasti, jaga kualitas airnya teman. Jangan malas-malas ya. Ganti air 1 kali dalam seminggu sudah cukup kok. Pasti ikan peliharaan kalian sehat dan terbebas dari parasit. Gimana? Pada kaget nggak nih tiba-tiba Dolpino muncul? Otan tahu, kalian pasti kangen banget ya kan? Mudah-mudahan kehadiran Dolpino tadi bisa mengobati rasa kangen kalian ya teman. BTW, siapa nih yang setuju kalau Dolpino balik lagi? Ayo buruan tunjuk tangan. Woohoo! Ini nih yang bikin Otan bersemangat. Panen ikan. Ada yang tahu nggak ini ikan apa? Eits! Tapi ini lele bukan sembarang lele loh. Jenisnya lele dumbo. Sobat Otan ini memiliki nama latin Clarias garipienus, merupakan jenis lele budidaya yang berasal dari Afrika. Dibandingkan dengan lele lokal, mereka memiliki ukuran yang lebih besar. Wah. Kamu ini dumbo atau jumbo sih, Sob? Selain itu, pertumbuhan Sobat Otan ini juga terbilang lebih cepat. Karena hanya butuh waktu sekitar 2-3 bulan bisa menyamai dengan ukuran lele lokal yang berusia 1 tahun loh. Nah, sebelum dipanen, kita harus tangkap dulu indukannya. Soalnya mau diukur dari panjang dan beratnya untuk kebutuhan pendataan. Ya ampun, gede banget kamu, Sob. Oh ya teman, untuk panen lele di kolam seperti ini, airnya harus dikurangin terlebih dulu agar lelenya terlihat dan memudahkan untuk panennya. Nah, pelan-pelan ya kak, karena licin banget dasar kolamnya. Makanan Sobat Otan ini terdiri dari plankton dan juga lumut yang membuat dasar kolam menjadi licin. Yeay, berhasil! Wah, walaupun berukuran besar, ternyata nggak mudah juga untuk ditangkap. Gerakannya cukup agresif. Tambah lagi bobot badan yang berat dan juga licin karena terdapat lendir di permukaan tubuhnya. Jadi butuh kekuatan ekstra ya. Ayo kakak-kakak, semangat! Yeay! Harus kompak memegangnya. Kalau tidak, Sobat Otan ini bisa berontak, lalu terlepas lagi.
Nah, sudah berhasil ditangkap. Oke, kalau kalian mau tahu berapa berat dan panjang indukan lele dumbo ini, ayo langsung aja kita ukur. Let's go! Wow, panjang juga kamu Sob, sampai 1 meter lebih loh. Pengukuran dilakukan dengan membentangkan alat ukurnya dari ujung kepala sampai ujung ekor secara lurus. Oke, sekarang kita timbang berat kamu ya Sob. Wah, beratnya ternyata 15 kilo, Mas. Apa? Bobotmu mencapai 15 kilogram, Sob? Ya ampun, kermaks. Nah, indukan sudah berhasil ditangkap. Sekarang saatnya panen lele dumbo dengan ukuran konsumsi. Yuhuu! Semoga hasilnya melimpah ya, Kak. Teman, lele dumbo menjadi salah satu jenis lele paling favorit dibudidayakan loh. Karena selain pertumbuhannya yang lebih cepat, juga perawatannya yang sangat mudah. Untuk panen yang ukuran sedang ini sih nggak sesusah indukannya ya. Tinggal serok-serok aja, terus masukin keranjang deh. Oh ya teman, sebenarnya sobat totan ini merupakan hewan nokturnal yang punya kebiasaan bersembunyi di siang hari untuk beristirahat. Lele juga hewan yang punya kekuatan super karena mampu bertahan hidup dalam kondisi air yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh organ arboresen yang dimiliki si ikan berkumis ini dan punya fungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara bebas. Sehingga lele dumbo pun dapat hidup pada air yang tidak mengalir. Ih, ada apaan tuh yang gerak-gerak di tanah? Ya ampun, ya ampun. Kok serem sih? Loh, kelihatan ada matanya lagi. Siapa sih kamu, Sob? Jangan so misterius gitu deh. Sepertinya kamu sedang mengintai sesuatu. Iyalah, eladalah. Ternyata si lele, teman. Sobat otan ini memang suka berdiam diri di bawah tanah pada kondisi tertentu. Biasanya saat hujan turun, mereka akan keluar untuk menampakkan dirinya. Sobat otan ini punya kemampuan hidup di dalam lumpur hingga berbulan-bulan loh. Dalam kondisi udara cukup lembab dan kadar oksigen rendah alias hibernasi. Beberapa faktor biasanya mempengaruhi lele hibernasi di bawah tanah atau lumpur. Salah satunya kekeringan alias musim panas. Nah kan, gak pakai lama, langsung deh cari genangan air. Teman, ada fakta yang sangat mengejutkan tentang ikan lele. Ternyata ia mampu bertahan hidup dalam keadaan beku loh. Saat lele terjebak di dalam es, maka sistem tubuhnya akan menurun drastis seperti halnya hibernasi. Tubuhnya membeku dan tidak dapat melakukan gerakan apapun seperti mati suri gitu teman. Tapi disinilah kehebatan sobat totan ini. Saat es mulai mencair, dengan perlahan mereka kembali mengaktifkan seluruh organ tubuhnya. Wih, keren kamu sob. Teman di rumah masih heran? Nih, Otan kasih penjelasannya. Dalam suhu dingin, lele akan membeku dan mengalami mati suri. Atau bisa juga dikatakan pingsan. Jadi, sobat Otan ini nggak akan mati. Karena kebanyakan ikan pada umumnya termasuk lele, memiliki protein anti beku yang menjaganya tetap hidup. Selain itu, ikan juga termasuk hewan berdarah dingin, sehingga metabolisme tubuhnya mampu menyesuaikan dengan lingkungan termasuk suhu. Makanya, sobat totan ini akan kembali hidup normal setelah tubuhnya terlepas dari es yang mencair. Teman, ada satu perilaku lele yang membuat totan sedih, karena mereka punya sifat makan teman sendiri, alias kanibal.
Apalagi kalau salah satu dari mereka ada yang terluka. Tentu saja akan menjadi sasaran empuk bagi kawanan lainnya. Tuh, lihat aja teman. Terjadi kerusuhan antar sobat-sobat Totan ini. Ya ampun sob. Gimana sih? Harusnya ditolong kalau ada temannya terluka. Oh ya teman, biasanya kanibalisme terjadi karena banyak faktor. Mulai dari kurangnya makanan, kondisi air yang kurang baik, ukuran yang tidak merata, hingga ketika stres. Beberapa faktor ini nih yang biasanya memicu ikan lele saling serang dan memakan temannya. Waduh, ganas juga ya kalian sob. Udah dong ya, jangan pada saling melukai. Nanti Otan kasih makanan ekstra deh. Enggak kok. TV kalian nggak rusak kok. Layar ponsel kalian juga nggak lagi error. Kalian nggak perlu putar balikan layar monitor kalian. Yang sedang kalian saksikan ini adalah lele terbalik teman, alias upside down catfish, alias Cynodontis euperus. Yap, sesuai namanya. Lele yang satu ini berenangnya terbalik. Wah, kok bisa ya? Jawabannya terletak pada organ di dalam tubuh ikan yang disebut gelembung renang. Gelembung renang inilah yang menjaga seekor ikan berenang dengan normal seperti ini. Gelembung ini terdapat dalam semua ikan, termasuk lele terbalik tadi. Makanya, si catfish ini sebenarnya bisa juga berenang dengan normal begini, kalau dia mau. Ketika sedang berenang normal, kumis si catfish akan berfungsi sebagai antena. Antena ini bakal mendeteksi sisa-sisa makanan di dasar air. Terus kalau gitu, apa tujuannya dong si Cynodontis ini berenang terbalik? Nah, ternyata si upside down catfish ini akan berenang terbalik ketika sedang menempel di suatu benda. Seperti di batang kayu ini misalnya. Oh, begitu rupanya. Sob, apa nggak pusing kalau aman terbalik gitu? Tapi, sobat yang aslinya berasal dari Sungai Nil di benua Afrika sana memang menarik ya teman, unik banget. Di Indonesia sendiri pun, ayam phoenix juga menjadi idola teman. Gak sedikit loh peminatnya. Buktinya adalah mereka mempunyai kontes ayam phoenix sendiri. Wah, ini sih gak kaleng-kaleng. Seperti kontes yang diadakan di Jawa Barat pada tahun ini. Sampai-sampai Paman Ridwan Kamil pun juga penasaran untuk melihat jenis-jenis ayam hias termasuk si ayam phoenix. What? Otan gak salah lihat kan? Ternyata Paman Ridwan Kamil alias Kang Emil juga pecinta hewan kayak Otan ya? Gak pecinta hewan aja nih teman, tapi Kang Emil juga sangat perhatian sama Sobat Otan. BTW Kang, gak cuma Kang Emil aja nih yang sayang sama Sobat Otan, tapi almarhum Eril anak Kang Emil juga termasuk cat lovers. Di sosial media Kang Emil, ada kucing Persia yang disebut sebagai kucing kesayangan Eril. Sampai-sampai Eril punya panggilan kesayangan loh, namanya Eis. Emang boleh ya sesweet itu? Saking sayangnya sama kucing, Eril sampai berhasil mengajari ibunya Bu Atalia yang awalnya takut jadi sayang dengan kucing. Cakep. Gak sampai di situ teman. Kedekatan Kang Emil terhadap hewan juga terlihat saat mengunjungi makam almarhum Eril. Setiap datang ke sana, selalu ada kucing yang standby dan menghampiri Kang Emil. So sweet. Tuh,
Kang Emil aja sayang sama hewan. Masa kalian enggak sih? Nah, kembali ke laptop. Ke acara kontes ayam lagi maksudnya. Wah, pada lagi ngapain kalian-kalian ini sob? Berjemur, buat jaga imun kalian ya. Sobat Otan si ayam-ayam ini juga memerlukan berjemur loh. Tahu nggak tujuannya apa? Karena Otan baik hati dan tidak sombong, Otan kasih tahu deh. Jadi ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh ayam jika berjemur. Seperti membentuk ideal tubuh ayam, alias dapat menghilangkan timbunan lemak. Lalu meningkatkan ketahanan ayam terhadap cuaca ekstrim. Dan dapat juga meningkatkan metabolisme pada tubuh ayam, sehingga Sobat Otan ini tidak mudah terserang penyakit. Apalagi kalau ayam-ayam yang spesial ini. Mereka merupakan jenis ayam hias teman, disebut ayam Phoenix. Hah? Phoenix? Udah kayak nama burung mitologi legendaris yang punya bulu serta ekor indah layaknya di film-film. Pasti tahu dong persamaannya kan dengan ayam Phoenix? Betul banget teman. Ekornya yang panjang dan indah ini menyerupai burung mitologi. Selain ayam Phoenix, ada juga Sobat Otan si ayam yang memiliki ekor panjang, yaitu ayam Onagadori. Nah, ayam inilah yang menjadi leluhur dari ayam Phoenix. Karena ayam Phoenix merupakan hasil persilangan dari ayam Onagadori yang dikembangkan oleh negara Jerman pada tahun 1880. Pantas aja mereka saling memiliki keindahan ekor yang serupa. Baik ayam Phoenix ataupun Onagadori merupakan jenis ayam kebanggaan Jepang karena bulu indahnya. Bahkan saking kerennya, kedua jenis ayam ini dianggap sebagai golongan ayam bangsawan loh. Keren banget sih kalian sob, sampai ada kasta-kastanya. Otan penasaran deh. Kalau kontes ayam hias seperti ini, terutama pada ayam Phoenix, apa yang dinilai ya? Paman, kasih tahu Otan dan teman-teman dong. Sebetulnya penilaian kontes itu karena ini ayam ekor panjang, yang dilihat itu adalah ekor dan hekel. Hekel itu rawis punggung. Jadi semakin banyak rawisnya jumlah, semakin banyak yang panjangnya itu semakin bagus. Ekornya semakin panjang itu semakin bagus. Wah, ternyata begitu ya Paman. Jadi ayam Phoenix dan ayam Onagadori dihitungnya sebagai kelas ayam ekor panjang dan dikonteskan secara berbarengan. Dan penilaiannya nggak cuma 1-2 saja, tapi ada beberapa. Mantul! Buat kalian yang pecinta ayam hias, terutama Phoenix dan Onagadori, wajib diperhatikan ya. Ngomong-ngomong, terlihat mirip ya teman antara ayam Phoenix dan ayam Onagadori. Ekornya panjang, fisiknya jauh beda. Daripada pusing-pusing, coba kita tanya langsung aja lagi sama pakar perayamannya ya teman. Di mana sih telah perbedaannya Paman? Secara fisik bisa dilihat dari badan ya. Phoenix itu cenderung lebih kecil. Pertama itu, kalau Onagadori itu lebih besar. Yang kedua itu adalah dari bentuk bulu. Jadi kalau di bulu Ona dia cenderung lebih curly ya, lebih kriwil lah. Terima kasih Paman. Otan dan teman-teman di rumah jadi semakin paham nih perbedaan Sobat Otan seekor panjang. Biar lebih aman lagi kalau mau dibawa kemana-mana, ayam jenis ekor panjang ini punya tempat khusus loh. Lihat aja, boxnya berukuran panjang yang tujuannya untuk menjaga bulu tidak rusak ketika dimasukkan. Spesial banget ya emang Sobat Otan satu ini. Harus hati-hati ya teman. Ibarat kata sih, bulu ekor panjangnya ini merupakan mahkota dari ayam ekor panjang. Kalau rusak, ya jadi hilang deh pesona.